Postmodernisme. 1. Pengertian. Secara terminologi, menurut tokoh dari postmodern, Paulina Rosenau 1992, yang dikutip dari artikel Harris, mendefinisikan postmodern secara gamblang dalam istilah yang berlawanan, antara lain: pertama, postmodernis merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalannya memenuhi janji-janjinya. Juga postmodern cenderung mengkritik segala sesuatu yang dia sosialisasikan dengan modernitas, yaitu pada akumulasi pengalaman peradaban barat adalah industrialisasi, urbanisasi, kemajuan, teknologi, negara bangsa, kehidupan dalam jalur cepat. Namun mereka meragukan prioritas-prioritas modern seperti karir, jabatan, tanggung jawab, personal, birokrasi, demokrasi liberal, toleransi, humanisme, egalitarianisme, penelitian, objektif, kriteria evaluasi, prosedur netral, peraturan impersonal, dan rasionalitas. Istilah postmodernisme pertama-tama dipakai dalam seni arsitektur, diantaranya ciri utama arsitektur modern adalah gedung-gedung tinggi, menjulang, yang sangat teratur tanpa banyak variasi. Dari seni arsitektur, istilah postmodernisme dipakai juga untuk bidang teori sastra, teori sosial, gaya hidup, filsafat, bahkan juga agama. Adapun inti pokok alur pemikiran postmodernisme adalah menentang segala hal yang berbau kemutlakan, menolak dan menghindari suatu sistematika uraian atau pemecahan persoalan yang sederhana dan skematis, serta memanfaatkan nilai-nilai yang berasal dari berbagai aneka ragam sumber. 2. Postmodernisme sebagai mode pemikiran. A. Dekonstruktisme. B. Relativisme. C. Pluralisme. Filsafat modern. 1. Pengertian filsafat modern. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Aliran empirisme sebaliknya meyakini pengalaman sumber pengetahuan itu baik yang batin maupun indrawi. Sejarah filosofi terdiri dari 3 periode. Periode pertama adalah periode klasik sebagai kelanjutan era kuno yang dimulai dari Athena, Alexandria, dan pusat-pusat pemikiran Helenistik dan Roma. Periode kedua adalah periode pertengahan dan periode ketiga adalah periode modern yang memperlihatkan periode postmodernisme. 3. Perkembangan filsafat modern. Masa modern identitas di dalam filsafat modern pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16 atau pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern. Sekalipun memang tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu, akan tetapi ada hal yang jelas menandai masa modern ini, yaitu perkembangan pesat berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi. 5. Aliran-aliran filsafat modern. 1. Rasionalisme. 2. Empirisme. 3. Kritisme. 4. Idealisme. 5. Positisme. 6. Evolusionisme. 7. Materialisme. 8. Neokantianisme. 9. Pragmatisme. 10. Filsafat hidup. 11. Fenomenologi. 12. Eksistensialisme. 13. Neotomisme.
Filsafat Barat kontemporer. 1. Sejarah munculnya filsafat Barat kontemporer. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat Barat yang dimulai pada akhir abad ke-19 ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental, beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Istilah filsafat kontemporer adalah bagian dari terminologi teknis dalam filsafat yang mengacu pada periode tertentu dalam sejarah filsafat Barat. 2. Perkembangan filsafat Barat kontemporer. Filsafat Barat kontemporer berawal dari abad 30. Perkembangan filsafat pada zaman ini tidak terlepas dari perkembangan filsafat zaman sebelumnya, yaitu filsafat zaman modern. Dalam kata lain, sebagai pematangan lebih lanjut dan meluas dari filsafat modern, ditandai dengan munculnya berbagai gerakan pemikiran yang muncul pada abad 19 dan abad 20. Modernitas secara umum adalah perubahan sosial dan budaya yang masif pada abad 16 yang berkaitan dengan suatu analisis terhadap perubahan masyarakat yang semakin kapitalis industrial. Kapitalis industrial adalah sifat masyarakat pada zaman modern yang mementingkan kepentingan individu dalam hal industri atau pembangunan. 3. Aliran yang muncul pada filsafat Barat kontemporer. Aliran-aliran yang muncul berpengaruh pada abad 20 adalah pragmatisme, fenomenologi, eksistensisme, filsafat analitis, filsafat bahasa, strukturalisme, filsafat Islam dan pemikirannya. 1. Sejarah munculnya filsafat umum. Zaman Yunani kuno, kelahiran pemikiran filsafat ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran terhadap setiap gejala alam. Manusia pada waktu melalui mite-mite mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan tentang kejadian yang berlangsung di dalamnya. Ada dua bentuk mite yang berkembang pada waktu itu, yaitu mite kosmogonis yang mencari tentang asal-usul alam semesta dan mite kosmologis berusaha mencari keterangan tentang asal-usul serta sifat kejadian alam semesta. 2. Filsafat Islam klasik di dunia timur. Di antara para filosof Islam yang lahir di wilayah timur adalah Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. 3. Filsafat Islam klasik di dunia barat. Di antara para filosof Islam yang lahir di barat adalah Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Perbedaan dan persamaan filsafat Islam di dunia wilayah timur dan barat. Persamaan falsafah Islam yang di timur dan di barat secara umum, bahwasanya para faila sufinya semua menjalankan dan melatar belakangi falsafah mereka melalui jalur yang sama, yaitu dengan agama Islam. Maka sebab itulah pasti akan ada persamaan antara mereka dan tidak hilaf pula akan ada perbedaan-perbedaan yang nanti terlihat daripada mereka. 5. Budaya Jawa dan filsafat Jawa. 1. Budaya Jawa dan filsafat Jawa. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berasal dari budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Koenjaningrat Kusumaningjo memaknai kebudayaan dalam arti cultur sebagai keseluruhan proses dialektik yang lahir dari kompleks berpikir, berjiwa, dan perinurani
yang diwujudkan sebagai kompleks perilaku dan karya manusia dalam bentuk materialisme, sebagai gagasan ideal yang diadaptasi, diterapkan, distandarisasikan, dikembangkan, diteruskan melalui proses belajar dan diadaptasikan dalam kehidupan bersama. 2. Dasar-dasar filsafat Jawa. Dasar-dasar filsafat Jawa dapat dilihat dari 4 bangunan filsafat, yaitu metafisika, ontomologi, epistemologi, dan aksiologi. Dasar filsafat logika. Pengertian logika. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan, akal, dan pemikiran yang diutarakan melalui kata, dinyatakan dalam bentuk bahasa. Logika juga merupakan salah satu cabang dari filsafat, dan sebagai ilmu logika sendiri disebut sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk bisa berpikir secara luas, tepat, dan teratur. Ada 2 jenis logika, jenis logika alamiah dan jenis logika ilmiah. 2. Pengertian tema dan jenis-jenisnya. Tema merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam sebuah cerita. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutamakan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Tema merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam sebuah cerita. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Predikat adalah sebagai kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Definisi berasal dari bahasa Latin, yaitu definire, yang berarti menandai, batas-batasan pada suatu, menentukan batas, memberikan ketentuan untuk batas arti. Jadi definisi dapat diartikan sebagai penjelas apa yang dimaksud dengan sesuatu term, atau dengan kata lain definisi adalah sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu term. Hermeneutika. Jika kita menelusuri dan mencari makna dasar hermeneutika, sebenarnya teori hermeneutika bukan teori yang dibangun oleh kalangan Islam, melainkan teori ini dibangun dari diadopsi oleh pemikiran kontemporer saat ini karena hermeneutika dianggap sebagai pencari teks secara universal. Kata hermeneutik berasal dari kata Yunani hermeneuian yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Para pakar memiliki 3 gradasi prinsip hermeneutika sebagai penafsir interpretasi. Pertama, mata atau teks pesan yang muncul dari sumbernya. Kedua, perantara penafsiran atau hermes, dan ketiga, perpindahan pesan dari pembicara ke pendengar lawan bicara, sehingga dalam menafsirkan teks bukan berkutat pada penafsiran klasik, melainkan teks tersebut perlu mendialogkan makna teks. Hermeneutika. Menelusuri dan mencari makna dasar hermeneutika. Sebenarnya teori hermeneutika bukan teori yang dibangun oleh kalangan Islam, melainkan teori ini dibangun dan diadopsi oleh pemikiran kontemporer saat ini karena hermeneutika dianggap sebagai pencari teks secara universal. Hermeneutika adalah sebuah proses mengubah sesuatu atau situasi dari ketidaktahuan menjadi mengetahui atau mengerti melalui media bahasa, dan sebuah kemampuan untuk memahami pemikiran penulis atau pengarang melebihi pemahaman terhadap diri sendiri. Jika dikaitkan dengan Al-Quran, ternyata hermeneutika memiliki fungsi untuk menjelaskan dan mengungkapkan maksud kandungan Al-Quran yang berwawasan sebagai teks, sehingga memunculkan metodologi
pengetahuan epistemologi dalam menafsirkan teks Al-Quran. Dari beberapa sub-sub bahasa yang terkait, hermeneutika sebagai interpretasi teks penulis mencoba menyimpulkan bahwa hadirnya hermeneutika sebagai konsep interpretasi dalam memahami dan menganalisis serta menampakkan nilai yang terkandung dalam sebuah teks.